Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat imanku yang berbahagia, berjumpa dengan saya kembali di episode pertama. Kali ini saya akan membahas tentang 3 jenis hidayah di dalam Al-Quran. Dan untuk kali ini saya akan membahas jenis hidayah yang pertama. Apa saja 3 hidayah Al-Quran itu? Yang pertama adalah hidayatul ilm, petunjuk dalam bentuk ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah hidayah dalalah wal irsyad, jenis hidayah yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita bagaimana menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Dan jenis hidayah yang ketiga yang terpenting adalah hidayah al-jannah wan nar, hidayah agar hidup bisa masuk surga dan merasakan suasana surgawi sejak di dunia dan terbebas dari api neraka, dan mudah-mudahan kita masih di dunia tapi sudah dijamin oleh Allah terbebas dari siksa neraka. Baik, sekarang yang pertama. Tujuan membaca Quran tentu bukan sekedar untuk membacanya saja, walau membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Namun tujuan diturunkannya Al-Quran tentu untuk dijadikan hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, inilah Al-Quran sebagai panduan hidup itu dalam bentuk tulisan yang terangkum dalam satu kitab itu. Ditujukan agar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang saya ingin jelaskan hidayah yang pertama adalah hidayah ilmu atau hidayatul ilm. Begini, mari kita simulasi. Coba jawab pertanyaan saya secara ilmu pengetahuan, secara saintifik. Jangan gunakan agama, jangan gunakan Quran. Pertanyaan pertama, ingat, jangan gunakan agama. Murni sains, murni pengetahuan. Pertanyaan pertamanya adalah, coba jelaskan kepada saya dari mana asal-muasal kehidupan kita. Keturunan monyet pasti bilang, wah kami berasal dari kera. Nah, saya nggak mau itu, karena saya bukan keturunan kera dengan semua teori evolusinya. Dari mana ya? Dari tanah. Oh, tidak ada sains yang mengatakan manusia berasal dari tanah. Berarti sudah bercampur dengan agama. Dari apa ya? Secara biologis mungkin kita akan menemukan bahwa waktu kita sekolah atau kuliah mengatakan, oh ya, manusia berasal dari ovum dan sperma yang bersatu dalam proses fertilisasi yang kemudian berkembang di dalam rahim seorang ibu, lalu menjadilah janin dan menjadilah sosok anak manusia. Boleh juga. Jadi cuma sampai di situ. Kalau manusia itu bersumber dari ovum dan sperma, ya terus ovum dan sperma dari mana asalnya? Sains mungkin bisa menjelaskan bahwa sperma diambil dari tulang sulbi di belakang, tulang belakang manusia, khususnya laki-laki. Tapi ovum diambil bainat taraib, di antara 2 tulang dada ini. Dari situ sel telur keluar. Bukan itu yang ingin saya bicarakan. Seandainya manusia hanya sampai di situ pengetahuannya bahwa manusia berasal dari sperma, kira-kira bagaimana cara dia menjalani hidup? Mampukah dia berterima kasih pada Sang Pencipta? Tidak. Mampukah dia menjalani hidup untuk menjalani hidup seperti yang diinginkan Sang Penciptanya? Tidak. Jadi gimana? Ya pasti dia akan suka-suka menjalani hidup. Toh saya juga berasal dari sperma dan ovum, dan orang tua saya juga begitu. Memang menyedihkan ilmu tanpa agama. Tapi sebaliknya, berbahagialah orang yang hidupnya bersama agama. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa orang beragama tanpa ilmu itu seperti apa ya kira-kira ungkapannya? Macam-macam lah ungkapannya. Tapi yang jelas, tanpa cahaya, tanpa petunjuk, ilmu yang didapatinya betul-betul ilmu yang tidak substantif, hanya ilmu permukaan saja. Sebaliknya, jika ilmu didasari oleh agama dan agama yang membimbing ilmu pengetahuan, dia akan tercahayakan, dia akan mampu memaknai hidup. Quran bisa menjawab asal muasal manusia. Dari mana? Pastinya dari Allah, atas kehendak Allah. Lalu dimulai dari tanah.
dalam proses selanjutnya dibentuk manusia itu dari ovum dan sperma. Pertanyaan kedua, tolong jawab. Kira-kira akhir perjalanan hidup ini kemana? Atau alam raya ini nanti ujungnya kemana ya? Ilmu pengetahuan pasti bisa bilang begini. Oh ya, bumi ini seperti balon yang terus memuai lalu kemudian meledak itu pecah. Itu yang disebut dengan kiamat. No. Al-Quran bertabur informasi tentang informasi akhir zaman itu. Bagaimana akhir perjalanan dunia. Kadang-kadang disebutnya sebagai as-sa'ah atau kiamat. Kiamat disebutnya sebagai al-qari'ah yang mengguncang jiwa. Kadang as-sakhah, at-tammah al-kubra. Kadang disebut juga sebagai al-haqqah, al-waqi'ah. Macam-macam. Ini menggambarkan angle setiap peristiwa pada hari kiamat yang pasti terjadi itu. Terus kalau manusia tidak bisa menjawab kemana akhir kehidupan, kira-kira apa jadinya dengan hidup dia? Dia tidak tahu kemana hendak menuju. Yang dia tahu, ya hidup, mencari kehidupan, bersenang-senang, ujung-ujungnya mati. Mati setelah itu selesai. Salah besar. Tidak ada yang selesai. Justru awal kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Ikhwah al-iman fillah, disinilah pentingnya hidayah ilmu dari Al-Quranul Karim. Karena hidayah ilmu dari Al-Quran membuat kita tahu dari mana kita berasal, kemana kita akan berakhir. Kita menjadi hamba yang pandai mengetahui siapa sang pencipta, sehingga kita tahu pandai bersyukur atas ciptaannya. Dan kemudian kita juga dalam proses menjalani hidup, tunduk pada aturan-aturan sang pencipta. Ala lahul khalqu wal amru. Yang berhak membuat aturan yang menciptakan. Manusia menciptakan pohon? Tidak. Manusia menciptakan langit? Tidak. Manusia menciptakan bumi? Tidak. Rumusnya begini, yang berhak membuat aturan adalah yang menciptakan. Yang tidak bisa menciptakan tidak bisa membuat aturan. Artinya, ketika manusia tidak menyadari dirinya diciptakan oleh sang pencipta, lalu bikin aturan hidup sendiri, di sini manusia hancur. Suka-suka. No, lihat. Di sana ada orang mengatakan, saya bukan kelamin laki, bukan pula perempuan. Dia mau kelamin ketiga. Gila. Gila manusia. Bahkan dia tidak tahu kelaminnya sendiri kalau nggak dibimbing oleh nilai-nilai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya bersyukurlah kita yang sudah mendapatkan hidayah ilmu dari Allah, karena pada akhirnya kita tunduk. Kita diciptakan, karenanya makhluk harus tunduk pada aturan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya. Sahabat imanku, jangan lupa ikuti terus program Imanku bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.